Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai aplikasi turunan. Ada dua hal yang akan dibahas mengenai aplikasi turunan. Yang pertama, konsep dasar dalam menggambar kurva. Yang kedua yaitu tentang pemodelan matematika. Oke, kita akan membahas pada poin yang pertama, yaitu sifat-sifat pada suatu kurva. Oke, apa saja yang akan kita bahas? Yaitu ada 3 hal. Yang pertama tentang konsep maksimum dan minimum. Yang kedua tentang kemonotonan serta kecukungan pada suatu kurva fungsi. Dan yang ketiga tentang ekstrim lokal. Nah, ketiga hal ini dia menerapkan aplikasi dari turunan. Aplikasi apa saja yang diterapkan? Kita akan cek satu persatu, mulai dari konsep maksimum dan minimum. Apa itu nilai maksimum dan nilai minimum? Berdasarkan definisinya, misalkan S merupakan daerah asal atau domain dari F yang memuat C. Nah, nilai FC artinya nilai fungsi F ketika X sama dengan C, atau FC disebut sebagai nilai maksimum dari F pada S apabila FC-nya itu selalu lebih dari atau sama dengan Fx untuk setiap X yang ada di domain S. Kemudian Fc disebut sebagai nilai minimum F pada S apabila Fc-nya selalu kurang dari atau sama dengan Fx untuk setiap X di S. Nah, nilai maksimum atau nilai minimum F tersebut kita sebut sebagai nilai ekstrim F pada S. Jadi, kalau ditanya nilai ekstrim, maka itu bisa dimaknai sebagai nilai maksimum atau sebagai nilai minimum F pada domain S-nya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana nih kita menerapkan konsep turunan untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimum suatu fungsi. Sebelum kita membahas tentang bagaimana cara mencari, kita kenalkan dulu istilah titik ekstrim. Nah, misalkan daerah asal F pada interval tertutup I memuat titik C. Jika Fc adalah nilai ekstrim, artinya bisa menjadi nilai maksimum atau nilai minimum, maka C ini merupakan salah satu dari titik-titik berikut. Artinya C ini, jika Fc adalah nilai ekstrim, maka si C-nya itu pasti salah satu dari ketiga sifat berikut. Yang pertama, C bisa jadi merupakan titik ujung dari interval I. Kemudian yang kedua, C bisa jadi merupakan titik stasioner dari F. Apa itu titik stasioner? Yaitu titik di mana turunannya sama dengan 0. Dengan kata lain, harus memenuhi syarat F aksen C sama dengan 0. Yang ketiga, C bisa jadi merupakan titik singular dari F. Apa itu titik singular? Yaitu titik di mana turunannya tidak ada atau F aksen C-nya itu tidak ada. Nah, ketiga jenis titik ini, titik ujung, titik stasioner maupun titik singular merupakan poin penting dari teori maksimum dan minimum. Sebarang titik pada daerah asal fungsi F yang termasuk salah satu dari tiga jenis titik tersebut dinamakan titik kritis. Jadi, ketiga hal ini kita namakan, jadi yang 1, 2, 3 ini kita sebut sebagai titik kritis. Jadi titik kritis apa aja? Yang pertama dia merupakan titik ujung interval, yang kedua dia merupakan titik stasioner, yang ketiga dia merupakan titik singular. Itu yang disebut sebagai titik kritis. Nah, catatan untuk menentukan nilai ekstrim suatu fungsi dianjurkan untuk mencari terlebih dahulu titik kritisnya. Contohnya, tentukan titik kritis dari fx, fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 6x plus 1 pada interval tutup min 2 sampai 1. Setelah mencari titik kritisnya, tentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Oke, kita akan jawabnya. Tadi kita akan cari dulu titik kritisnya. Tadi titik kritis ada berapa kandidat? Ada 3. Yang pertama yaitu merupakan ujung interval. Siapakah ujung interval dari domain F ya ini? Ini kan intervalnya tertutup dari min 2 sampai 1. Maka ujung intervalnya adalah X sama dengan negatif 2. Dan X sama dengan 1. Kemudian yang kedua kita akan cari titik stasionernya, yaitu titik yang memenuhi syarat apa? Yaitu titik di mana memenuhi syarat F aksen C sama dengan 0 atau F aksen X sama dengan 0 juga boleh. Maka kita cari turunannya. F aksennya apa ini? F aksennya adalah 2 kali 3 ya, berarti 6x pangkatnya kurang 1, 6x pangkat 2 min
6 sama dengan 0. Karena yang kita cari adalah solusi dari persamaan ini, boleh kita sederhanakan. Jadi x kuadrat sama-sama kita bagi 6, x kuadrat min 1 sama dengan 0. Tentukan solusi persamaannya, boleh kita faktorkan. X kuadrat min 1 difaktorkan menjadi x min 1 x plus 1, sehingga diperoleh x sama dengan 1 atau x sama dengan negatif 1. Perhatikan lagi apakah x sama dengan 1 dan x min 1 ini masuk menjadi bagian dari domain ini. Oke, min 1 apakah masuk di sini? Betul ya, karena min 1 kan lebih dari min negatif 2 sehingga masuk. 1 apakah masuk? Masuk, karena dia juga menjadi ujung interval. Sehingga x sama dengan 1 dan x sama dengan min 1 itu merupakan titik stasioner dari f. Yang ketiga, titik singular. Titik singular adalah titik di mana turunan pertamanya itu tidak ada. Adakah turunan pertamanya adalah f aksen x-nya adalah 6x pangkat 2 min 6. Nah, karena kalau kita lihat f aksen x ini kan domainnya, domain dari f aksen ini kan ini semua bilangan real. Dengan kata lain bahwa untuk semua x, f aksen x-nya itu ada nilainya. Maka titik singularnya ini tidak ada. Secara umum kalau fungsinya polinomial maka dia tidak memiliki titik singular. Jadi titik kritisnya apa aja? Jadi kita simpulkan. Jadi titik kritis dari fungsi f adalah yaitu himpunan, jadi x sama dengan negatif 2, x sama dengan negatif 1, dan x sama dengan 1. Oke, ini titik kritisnya. Selanjutnya kita jawab. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Maka langkah selanjutnya adalah substitusi titik kritis ke f-nya. Kita cari nilai f untuk masing-masing x-nya. Pertama untuk x sama dengan negatif 2, maka kita cari nilai f min 2-nya, yaitu f min 2 sama dengan substitusi ke fx-nya ini. Substitusi ke sini sehingga diperoleh 2 kali min 2 pangkat 3 min 6 kali min 2 plus 1 sama dengan min 2 pangkat 3 negatif 8 kali 2 negatif 16 min 2 kali min 6 kali min 2 plus 12 plus 1 sehingga diperoleh negatif 3. Oke, sekarang kita cari f untuk min 1. F min 1 jadi 2 kali min 1 pangkat 3 min 6 kali min 1 plus 1 diperoleh min 1 pangkat 3 negatif 1 kali 2 negatif 2 min 6 kali min 1 plus 6, jadi min 2 plus 6 plus 4 tambah 1 plus 5. Sekarang kita cari f untuk satunya. F ketika x sama dengan 1, jadi 2 kali 1 pangkat 3 min 6 kali 1 plus 1 diperoleh berapa nih? 2 minus 6 min 4 tambah 1 min 3. Nah, terlihat tidak berapa nilai maksimumnya? Dari sini, dari ketiga hal ini yang paling maksimum adalah 5. Yang minimum min 3. Bisa diperoleh ketika x sama dengan 1 atau ketika x sama dengan 2. Jadi kesimpulannya, jadi nilai maksimum dari f adalah 5 dan nilai minimumnya adalah negatif 3. Nah, ini tentang konsep titik kritis serta mencari nilai maksimum maupun nilai minimum. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep kemonotonan. Apa itu definisi kemonotonan? Oke, misalkan f terdefinisi pada interval I, f dikatakan naik atau bertambah pada interval I apabila untuk setiap pasang x1 dan x2 di I, artinya untuk x1 yang kurang dari x2 kita bold di sini berlaku fx1 kurang dari fx2. Jadi untuk nilai-nilai x yang semakin membesar, nilai fungsinya juga semakin membesar. Karakternya seperti ini ya, dia fungsinya naik terus. Jadi kan dari kiri ke kanan nilai x semakin membesar, nilai fungsinya juga semakin membesar, semakin tinggi. Dan f dikatakan turun pada interval I apabila untuk x1 yang kurang dari x2, nilai fungsinya fx1-nya lebih besar dari fx2. Jadi semakin membesar nilai x1-nya, nilai x-nya, nilai fungsinya justru semakin mengecil, semakin turun. Nah, f dikatakan monoton murni atau monoton tegas jika f itu naik atau f itu turun pada interval I. Jadi monoton artinya dia fungsinya naik atau fungsinya
turun. Nah, penerapan turunan pertama pada kemonotonan. Jadi untuk mencari di mana sih daerah tersebut atau di mana interval I yang membuat F itu naik atau turun, kita gunakan turunan pertama. Nah, misalkan F continue pada interval tertutup A, B dan terturunkan pada interval buka A, B. Jika F aksen X positif untuk X anggota A, B, maka F naik pada interval tutup A, B. Dan sebaliknya, jika F aksen X itu negatif, maka F turun pada interval bukanya. Pada interval tutup. Jadi misalkan saya punya ini A, ini B, terus ini untuk garis bilangan F aksen, ternyata untuk daerah-daerah sini nilai-nilai F aksennya adalah positif. Dengan kata lain, F itu naik pada interval A, B, dan seterusnya. Oke, untuk lebih memahami, kita akan bahas contohnya. Tentukan di mana kurva fungsi fx 2x pangkat 3 min 6x plus 1 monoton naik dan monoton turun. Maka langkah-langkah untuk menentukannya, pertama, tentukan f aksen x-nya. F aksen x-nya sudah kita temukan tadi ya. Ini soal yang sama dengan sebelumnya, yaitu 6x kuadrat min 6. Kemudian kita cari solusi untuk f aksen x sama dengan 0. Cari nilai-nilai x ya, sehingga f aksen x-nya sama dengan 0. Tadi sudah kita cari juga kan ya. 6x kuadrat min 6 sama dengan 0 diperoleh solusinya adalah x sama dengan 1 atau x sama dengan negatif 1. Langkah selanjutnya, kalian perlu buat garis bilangan. Garis bilangan untuk f aksen. Siapa itu f aksennya? Yaitu f aksen yang pertama, yaitu 6x kuadrat min 6. Substitusi nilai yang kita peroleh membuat 0 ya, yaitu negatif 1 dan 1. Nah, kalau kita lihat garis bilangan ini terbagi menjadi berapa daerah? Bisa kita kan menjadi 3 daerah. Ini daerah 1, daerah 2, daerah 3. Langkah selanjutnya adalah kalian harus menentukan daerah 1, 2 maupun 3 ini daerah-daerah yang positif atau negatif. Maka caranya adalah dengan menggunakan konsep titik uji. Jadi kalian ambil perwakilan yang mewakili daerah tersebut. Misalkan untuk daerah 1 artinya daerah yang sebelah kanan 1 maknanya ambil nilai-nilai X yang lebih dari 1. Misalkan kalian wakili dengan siapa? X yang lebih dari 1, berarti kita ambil untuk daerah 1 kita ambil X-nya diwakili dengan X2. Untuk X antara min 1 dan 1 diwakili dengan X sama dengan 0. Dan untuk daerah yang ketiga, artinya untuk X yang kurang dari negatif 1 diwakili dengan X sama dengan negatif 2. Nah, kita cek satu per satu. Ini titik uji, langkah keempat, titik uji. Yang pertama untuk daerah 1 yaitu X sama dengan 2. Tentukan nilai F aksen 2-nya, berarti F aksen 2 sama dengan substitusi ke sini. 6 kali 2 kuadrat itu 4 min 6. 6 kali 4, 24 kurang 6, 18. 18 artinya positif, yaitu lebih dari 0. Kemudian untuk daerah yang kedua yaitu X sama dengan 0, substitusi juga. F aksen 0-nya berapa? Berarti 6, 0 kuadrat 0, min 6 diperoleh min negatif 6. Negatif 6 itu kurang dari 0. Selanjutnya untuk daerah yang ketiga diwakili dengan min 2, kita cari juga F aksen negatif 2-nya, diperoleh 6 kali min 2 kuadrat itu 4, min 6 sama dengan 18, positif juga. Sehingga kesimpulannya adalah untuk daerah 1 itu diperoleh daerah-daerahnya yang positif, daerah kedua itu daerah-daerah yang negatif, dan daerah ketiga itu daerah-daerah yang positif. Artinya positif lebih dari 0. Kalau F aksen X-nya lebih dari 0 untuk suatu daerah, untuk suatu interval, artinya apa? Artinya F itu naik. Jadi, kita simpulkan F monoton naik pada interval berapa? F monoton naik pada interval X lebih dari, boleh pakai sama dengan 1, atau yaitu juga yang interval ketiga juga masuk ya, atau X kurang dari sama dengan negatif 1. Dan F monoton turun pada interval apa? Yaitu pada interval kedua. Apa itu interval kedua? Yaitu pada X yang berada di antara, boleh pakai sama dengan X berada di antara min 1 dan 1. Oke, baik, itu tadi tentang konsep kemonotonan
biasanya ingin mengetahui di manakah kurva f itu dia monoton naik atau monoton turun. Sekarang kita akan membahas tentang konsep kecekungan, di mana kita akan menggunakan penerapan dari turunan kedua. Misalkan f mempunyai turunan kedua pada interval i, jika f double aksen x artinya turunan kedua f itu positif, maka f cekung ke atas. Jika f double aksen x itu negatif, maka f cekung ke bawah pada interval i. Nah, cekung ke atas kalau pada kurva parabola artinya dia terbuka ke atas lah ya, biar gak asing. Terus cekung ke bawah, kurvanya terbuka ke bawah. Maka pertanyaan yang mirip dengan yang sebelumnya, kita ingin tahu di mana pada interval i yang manakah f itu dia cekung ke atas maupun cekung ke bawah. Nah, selanjutnya tentang titik balik. Misalkan f fungsi kontinu di C, kita sebut titik C, fc itu adalah titik balik dari f jika terjadi perubahan kecekungan pada sebelah kiri dan kanan C, seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut. Jadi kalau misalkan kita punya titik C di sini, di sebelah kiri C, fungsi atau kurva fungsi f-nya dia cekung ke atas, dan di sebelah kanan C, f-nya cekung ke bawah. Dengan kata lain, di sekitar C ini dia terjadi perubahan perubahan kecekungan, sehingga titik C, fc ini disebut sebagai titik balik. Untuk lebih memahami, kita kembali lagi ke contoh yang sama, namun kita ingin tahu di manakah kurva fungsi f tersebut cekung ke atas atau cekung ke bawah, serta tentukan titik balik dari kurva fungsi tersebut. Maka langkahnya, karena kecekungan itu menerapkan turunan kedua, maka kita harus cari dulu turunan keduanya. Tadi sudah kita peroleh turunan pertamanya adalah 6x kuadrat min 6. Selanjutnya kita cari turunan keduanya, f double aksen x-nya, yaitu turunkan lagi dari f aksen x-nya, diperoleh 12x. Turunan 6 itu 0. Langkah selanjutnya sama, kita ingin mencari, karena kita ingin mencari bagaimanakah kondisi di mana f double aksen x itu positif atau negatif, maka kita cari dulu titik pemisahnya. Kita buat dulu f double aksen x-nya sama dengan 0. Sehingga 12x sama dengan 0, diperoleh x sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita buat garis bilangan dari f double aksen x, yaitu siapa? F double aksen x-nya 12x. Substitusi x sama dengan 0. Nah, kita ingin cari bagaimanakah nilai-nilai di sebelah kanan maupun sebelah kiri 0. Berarti ada dua daerah, ini daerah 1, daerah 2. Untuk daerah 1 yang lebih dari 0 kita wakili dengan x sama dengan 1. Untuk x yang sebelah kiri 0 artinya x kurang dari 0, kita wakili dengan x sama dengan negatif 1. Uji titiknya, untuk x sama dengan 1, tentukan nilai f double aksen 1-nya, berarti sama dengan 12 kali 1, sama dengan 12. 12 itu nilai yang positif. Dan untuk x sama dengan negatif 1, uji ke f double aksennya. F double aksen negatif 1 sama dengan 12 kali negatif 1 sama dengan negatif 12, yaitu kurang dari 0. Sehingga kita simpulkan untuk daerah pertama itu daerah yang positif, untuk daerah yang kedua itu untuk daerah yang negatif. Positif maknanya apa? Positif maknanya dia cekung ke atas, negatif maknanya dia cekung ke bawah. Sehingga kesimpulannya, jadi f cekung ke atas pada interval atau cekung ke atas di interval 1, yaitu x yang lebih dari 0, dan f cekung ke bawah di selang kedua, yaitu selang keduanya itu x kurang dari 0. Nah, kita perhatikan untuk di sekitar 0 terjadi perubahan kemonotonan enggak? Nah, terjadi kan ya, artinya untuk sebelah kiri 0 dia cekung ke bawah dan sebelah kanan 0 dia cekung ke atas, sehingga terjadi perubahan kecekungan maksudnya. Karena terjadi perubahan kecekungan, maka titik baliknya adalah titik 0, f0. Nah, sekarang kita cari f0-nya siapa? Substitusi ke persamaan yang pertama. Kita cari f0 sama dengan 2 kali 0 pangkat 3, 0. 6 kali 0 itu 0 plus 1 sama dengan 0, 0, tinggal 1. Sehingga titik baliknya adalah titik 0,1. Baik, terakhir kita akan membahas tentang ekstrim lokal. Ekstrim lokal sesuai dengan maknanya, dia hanya mencari nilai yang maksimum atau minimum pada daerah tertentu saja atau lokal tertentu saja. Nah, ada dua uji untuk mencari ekstrim lokal, ada uji turunan pertama maupun uji turunan
kedua. Nah, untuk uji turunan pertama bagaimana kita menerapkannya? Misalkan f continue pada interval terbuka a, b yang memuat sebuah titik kritis c jika f aksen x lebih dari 0 untuk semua x dalam a, c dan f aksen x kurang dari 0 untuk semua x dalam c, b, maka fc disebut sebagai nilai maksimum lokal. Jadi misalkan gini ilustrasinya, saya punya interval, oke sebentar, saya punya interval a sampai b, kemudian di antara a sampai b ini kita punya c gitu ya. Di sini AB, kita punya C-nya yang merupakan titik kritisnya. Nah, misalkan A, C itu f aksen X-nya positif. Ini kita gunakan garis bilangan untuk f aksen. Nah, ini positif. Kemudian C dan interval C, B itu f aksen X-nya itu negatif, berarti sini negatif. Terjadi perubahan kemonotonan kan ya. Yang pertama antara A sama C itu naik, kemudian C sama B itu tuh turun. Kalau terjadi perubahan kemonotonan yang seperti ini, maka C-nya atau lebih lanjut FC disebut sebagai nilai ekstrim atau nilai maksimum lokal. Nah, jadi nilai maksimum lokalnya adalah nilai FC. Dan jika sebaliknya, misalkan kita punya intervalnya sama, saya punya interval AB, tapi kondisinya berbeda nih. Untuk interval A sampai C dia monoton turun, untuk C sampai B dia monoton naik. Berarti ini awalnya turun, terus naik. Kalau kita lihat dari kurvanya kan ini seakan-akan dia terbuka ke turun naik. Kalau kita lihat dari kurva, berarti kalau di sini sebagai apa? Sebagai nilai minimum. Maka FC-nya itu nilai minimum lokal. Nah, itu karakteristiknya untuk menggunakan uji turunan pertama. Kalau perubahan kemonotonnya dari naik kemudian turun, maka FC disebut sebagai maksimum lokal. Kemudian kalau dari kemonotonannya perubahannya adalah dari turun kemudian naik, maka FC disebut sebagai minimum lokal. Nah, bagaimana tentang uji turunan kedua? Kalau uji turunan kedua syaratnya ini, misalkan f aksen dan f double aksennya ada, artinya dia punya turunan pertama dan punya turunan kedua pada setiap interval a, b yang memuat c. Kemudian kita harus tahu pembuat 0 untuk turunan pertamanya, yaitu f aksen c sama dengan 0 ya siapa. Maka untuk menentukan apakah dia ekstrim lokal maupun bagaimana menentukan dia maksimum atau minimum lokal ini. Jika f aksen c-nya itu positif, maka fc sebagai nilai minimum lokal. Dan jika f aksen c-nya itu negatif, maka fc-nya nilai maksimum lokal. Kebalik ya. Jadi stepnya, tentukan pembuat 0 untuk turunan pertamanya, itu nilai-nilai C sedemikian sehingga f aksen C sama dengan 0. Nah, nilai C ini kita substitusi ke turunan keduanya. Nah, kalau dia positif, maka dia nilai minimum lokal. Kalau dia negatif, maka dia nilai maksimum lokal. Untuk lebih memahami, kita akan contoh fungsi yang sama. Nah, kita akan gunakan uji turunan pertama. Kalau uji turunan pertama, berarti kita cek kemonotonannya. Pakai contoh yang tadi saja sudah bisa ya. Kita kan tadi sudah cek, dia monoton perubahan, dia monoton naiknya pada interval 1 dan 3 dan monoton turunnya pada interval kedua. Sehingga terjadi perubahan kemonotonan. Ini awalnya naik, turun, kemudian naik. Bisa dilihat nggak? Maka nilai min satunya sebagai apa? Ya, karena naik turun maka nilai f min 1 itu disebut sebagai nilai maksimum lokal. Terus dari turun naik maka nilai F1 ya sebagai nilai minimum lokal. Siapa itu F-1 dan siapa itu F1? Nah, dicari ya, substitusi ke sini lagi. Nah, ke sini. Nah, kalau ingin memastikan lagi maka kita bisa gunakan uji turunan kedua. Nah, uji turunan kedua itu tetap membutuhkan turunan pertama, tetap membutuhkan nilai-nilai X sehingga F aksen X-nya sama dengan 0. Pembuat 0 untuk turunan pertamanya adalah min 1 dan negatif 1. Kita cek. Nah, tadi nilai f aksen x-nya kan sama dengan 6x kuadrat min 6 sama dengan 0. Pembuat 0-nya adalah x sama dengan 1 atau x sama dengan negatif 1. Langkahnya kita cari dulu turunan keduanya. F double aksen x-nya adalah 12x. Maka kita substitusi x1 dan x min 1 ke f double aksen.
Nah, kita cek F double aksen 1 nilainya adalah 12 kali 1 sama dengan 12, berarti positif. F double aksen negatif 1 adalah 12 kali negatif 1, berarti negatif 12, ini kurang dari 0. Tadi gimana? Kalau F double aksen C-nya itu lebih dari 0, artinya dia sebagai nilai minimum lokal. Nah, ini sebagai nilai F-1-nya sebagai nilai maksimum lokal. Tetapi nilai minimumnya bukan 12 ya, bukan negatif 12. Maka berapakah nilai maksimum dan nilai minimumnya? Kita substitusi. Kita cari nilai F1-nya. F1-nya sama dengan 2 kali 1 pangkat 3 min 6 kali 1 plus 1 diperoleh 2 kurang 6 min 4 tambah 1 min 3. Nah, bagaimana untuk F negatif 1? 2 kali min 1 pangkat 3 min 6 kali min 1 tambah 1. Diperoleh min 1 pangkat 3 min 1 kali 2 min 2. Min 2 plus 6 plus 1 diperoleh 5 ya. Nah, sehingga negatif 3 inilah yang menjadi nilai minimum lokalnya. Dan 5 ini sebagai nilai maksimum lokal. Sama ya, baik menggunakan uji turunan pertama maupun kedua, yang menjadi titik ekstrim lokalnya itu sama. Oke, ini daftar pustaka yang kami pakai. Sekian materi kita untuk aplikasi turunan. Nantikan video kami yang selanjutnya untuk aplikasi turunan yang kedua. Oke, jangan lupa like and subscribe channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.